Halo, perkenalkan nama saya Carmenita Isabel Patinama dari kelas 12B1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang jurnal penjualan, mulai dari pengertian, peran, fungsi, proses pencatatan, hingga contoh kasus dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah buku harian khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan, barang atau jasa yang dilakukan perusahaan, terutama penjualan kredit. Tujuannya agar setiap transaksi penjualan tercatat secara sistematis dan kronologis, sehingga laporan keuangan bisa disusun dengan rapi. Sumber data dalam jurnal penjualan berasal dari nota penjualan atau faktur penjualan. Peran jurnal penjualan. Jurnal penjualan memiliki beberapa peran penting. Pertama, sebagai alat pencatatan utama seluruh transaksi penjualan. Kedua, membantu perusahaan mengontrol piutang dari pelanggan. Ketiga, mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, jurnal penjualan juga menjadi bukti historis aktivitas penjualan dan dasar untuk evaluasi kinerja penjualan. Fungsi jurnal penjualan. Dalam siklus akuntansi, jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat penjualan kredit secara rinci. Jurnal ini menyediakan data untuk posting ke buku besar, membantu menyusun laporan laba rugi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menjadi dokumen pendukung audit. Proses pencatatan. Langkah-langkah pencatatan jurnal penjualan dimulai dari verifikasi bukti transaksi, kemudian menganalisis jenis transaksi apakah tunai atau kredit, lalu mencatat ke dalam jurnal penjualan sesuai format, dan akhirnya melakukan posting ke buku besar. Dengan cara ini, setiap transaksi tercatat lengkap dan mudah dilacak. Contoh kasus yang pertama, pada 2 Januari 2025, PT Sinar Jaya menjual barang secara kredit ke toko maju senilai 5 juta. Pencatatannya adalah piutang dagang di debit 5 juta dan penjualan di kredit 5 juta. Artinya perusahaan berhak menagih piutang dari pelanggan. Contoh kasus yang kedua, 3 Januari 2025, PT Surya Abadi menjual barang tunai sebesar 2.500.000. Pencatatannya itu kas di debit 2.500.000 karena kas bertambah, dan penjualan di kredit 2.500.000 karena pendapatan meningkat. Contoh kasus yang ketiga, 5 Januari 2025, PT Maju terus menjual barang secara kredit sebesar 3 juta dengan PPN 10%. Jadi total piutang yang harus ditagih adalah 3.300.000. Pencatatannya piutang dagang di debit 3.300.000, penjualan kredit 3 juta dan PPN keluaran di kredit 300. Contoh kasus yang keempat, 7 Januari 2025, PT Sejahtera menjual barang kredit 4 juta rupiah dengan potongan 5% bila dibayar dalam 10 hari. Namun, potongan ini baru dicatat jika pembeli benar-benar membayar dalam masa potongan. Jadi saat transaksi terjadi, yang dicatat hanya piutang dagang di debit 4 juta dan penjualan di kredit 4 juta. Contoh kasus 5. 10 Januari 2025, PT Cahaya menjual barang secara kredit 2.200.000 dengan PPN dan biaya pengiriman 100 dibayar tunai oleh pembeli. Piutang hanya timbul dari nilai penjualan dan PPN, sedangkan perusahaan pencatatannya melibatkan akun kas, piutang dagang, penjualan PPN keluaran, dan pendapatan angkut. Kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa jurnal penjualan sangat penting untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara sistematis. Pencatatan yang baik membantu perusahaan mengetahui jumlah penjualan, piutang, dan pendapatan secara akurat. Selain itu, jurnal penjualan juga mendukung akurasi laporan keuangan, mempermudah proses audit, dan menjadi dasar evaluasi kinerja penjualan. Jadi, jurnal penjualan berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Sekian dan terima kasih.